أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Makasih Abi Radit. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا معشر المسلمين والmuslimah, bapak-bapak, para sepuh yang saya hormati, hadirin kaum muslimin, bapak ibu yang saya muliakan, semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita buka majelis ini untuk dengan tulus dan ikhlas kita panjatkan kepada Dia yang kita rindukan bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dengan menyebutkan penjelasan para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang akan kita kaji. Mudah-mudahan kegiatan ini dengan mengkaji tafsir Al-Quran menjadi sebab kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa, dilapangkan dada, mendapatkan sakinah. Karena hadirin yang saya muliakan, yang kita bahas ini adalah ucapan-ucapannya Allah. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan daripada ucapan-ucapannya. Maka betapa mulianya ilmu yang kita bahas ini. Kita membahas ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tentang surat Al-Insyirah. Surat ke-94. Surat Makkiyah. Kita telah selesaikan ayat yang pertama. Penjelasan tentang ayat yang Allah sebutkan akan karunia-Nya kepada nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kelapangan dada. Karunia yang luar biasa. Dan bila kita juga mendapatkannya, itu artinya mendapatkan karunia yang betul-betul luar biasa, kelapangan dada. Malam hari ini kita masuk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menghilangkan dari dirimu beban yang ada pada pundakmu. Kami telah hilangkan, kami telah gugurkan, kami telah angkat dari dirimu beban. Baik, ini ayat yang kedua. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan di pertemuan yang telah lalu saya telah
ingatkan bahwa terjemah ini masih berupa kalimat yang sangat umum. Ya. Ada nggak di antara jamaah yang terjemahannya berbeda dengan yang saya baca? Kalau yang saya baca ini terjemahan yang direkomendasi oleh Depak kita. Di situ tertulis, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ada nggak yang lain? Saya tanya. Kalimatnya yang berbeda dengan ini, ada nggak? Tidak ada? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan tafsiran para ulama, dan ini karena saya telah membaca sekian tafsir para ulama ya, terjemahnya kurang tepat dengan kalimat itu. Terjemah yang lebih tepat adalah, dan kami telah menggugurkan dari dirimu dosa-dosamu. Itu terjemahan yang tepat. Dan kami telah menggugurkan dari dirimu dosa-dosamu. Wizroka di akhir ayat itu lebih tepat terjemahnya adalah dosa-dosamu. Nah, itu terjemahan yang lebih tepat yang disesuaikan dengan tafsir-tafsir para ulama ahli tafsir. Apakah salah tafsir tadi? Apakah salah terjemah tadi, Ustaz? Tidak juga kita salahkan. Ya, karena dosa ya beban. Tapi kalau digunakan kalimat beban itu lebih umum. Ya, lebih bersifat umum. Ya. Kalau spesifiknya dosa. Dan apakah boleh menerjemahkan Al-Quran dengan kalimat umum? Boleh saja. Selagi tidak menyelisihi atau bertolak belakang dengan tafsiran para ulama. Boleh-boleh aja. Kenapa boleh Ustaz? Sebab sekali lagi ya, dan ini selalu saya ulang jamaah. Yang namanya Al-Quran itu kita berbicara tentang sesuatu bagaikan lautan tak bertepi. Lautan apa? Tak bertepi. Luasnya luar biasa. Kita udah bicara tentang dia. Allah Jalla wa'ala yang maha luar biasa, besarnya, keperkasaannya, agungnya, mulianya. Apakah ada keterbatasan pada dirinya? Tentu tidak. Ya, tidak ada keterbatasan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka terjemah yang kita pegang itu, Bapak Ibu, ketahuilah itu bukan membatasi, tapi hanya mewakili, mengantarkan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi jangan katakan itulah arti Al-Quran dan sebatas itu arti. Enggak. Makanya tafsir kan banyak. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Jarir, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir bahkan Ibnu Abbas punya tafsir sendiri. Ya. Di maktabah saya sendiri yang saya biasa rujuk pakai itu 9 tafsir yang saya pakai. 9 tafsir. Dan itu bisa lebih. Kenapa bisa banyak Ustaz? Karena ya kayanya ilmu dan khazanah Islamiyah itu. Ya. Baik. Jadi sekali lagi, ayat yang kedua ini lebih tepat terjemahnya apa tadi? Dan kami telah menggugurkan atau menghapuskan boleh juga dari dirimu dosa-dosamu. Ya. Makanya di tafsir Ibnu Katsir, kalau ada yang megang tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini sama dengan ayat di surat Al-Fath ayat kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosamu dan yang akan datang. Nah, berarti Imam Ibnu Katsir termasuk yang menjelaskan seperti yang saya jelaskan, bahwa ayat yang kedua di surat Al-Insyirah ini maksudnya adalah dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang kedua hadirin. Kalau begitu pertanyaan,
Apakah itu artinya ya dulu ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad yuznib? Fahal Nabi yuznib? Apakah ini artinya bahwa Nabi itu ada dosanya? Apakah itu artinya Nabi itu melakukan perbuatan dosa? Apakah artinya Nabi terjatuh ke dalam perbuatan dosa? Kalau pertanyaannya ini, ingat ya jamaah, pertanyaan ini berdasarkan ayat-ayat tadi kita katakan ya. Nabi berdosa. Nabi ada dosa, dengan tegas saya katakan. Tapi belum berhenti di sini. Ada penjelasannya. Ya. Sebatas ini saya katakan ya. Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan al-jawab na'am. Jawabannya ya. Sebab la yumkinu an narudda an-nususa limujarrad an nastab'id wuqu'uz zambi minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak boleh mempertentangkan, kita nggak boleh menentang, bahkan kita nggak boleh menentang ayat-ayat ya hanya karena niatan agar seakan-akan ingin menjaga kehormatan Nabi, menjauhkan Nabi dari perkara yang tidak layak sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh alasan ini membuat kita menolak ayat-ayat. Tunggu ya Bapak Ibu, saya belum pada kesimpulan ya. Saya ingin menjelaskan itu dengan urutannya. Jadi permasalahan apakah Nabi itu berdosa? Jawabannya ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal ini. Silakan dicatat. Pertama di surat Ghafir ayat 55. Surat apa tadi? Ghafir ayat berapa? 55. Di situ Allah berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Surat Ghafir ayat 55 Allah firman, "Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu." Ayat ini dituju kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabbih, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu di waktu petang dan pagi hari. Ini ayat di surat apa tadi? Ghafir. Ayat berapa? 55. Jelas? Allah menyebut di sini wastaghfir, beristighfarlah, mintalah ampunan. Ya. Ini ayat tidak mungkin kita katakan tidak ada artinya. Ya, tidak mungkin Allah berfirman dengan sebuah kalimat yang tidak ada faidahnya. Kosong, hampa, tidak ada maknanya. Tidak mungkin. Ayat yang kedua, silakan dicatat kembali. Di surat Al-Fath ayat kedua. Surat apa? Al-Fath ayat kedua. Ya, Al-Fathu ayat kedua. Allah firman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dan agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ini ayat juga nggak mungkin tanpa ada arti dan tujuan serta maksud. Maka ketika Allah katakan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang Allah ampuni, berarti Nabi ada dosa, tapi Allah ampuni. Ayat yang ketiga, silakan catat kembali di surat An-Nasr ayat ketiga. An-Nasr ayat ketiga. Surat apa? An-Nasr ayat 3. Di sana Allah firman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya. Sungguh dia Maha penerima taubat. Ayat ini menjelaskan perintah kepada Nabi untuk minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Berarti jelas Nabi ada dosa. Yang karenanya lah Allah perintah beliau untuk minta ampunan kepada Allah.
dari hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 6398 dan diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 2719. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Didengar oleh sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Apa doanya Nabi? Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, ketidaktahuanku, pelampauan batas dalam segala urusanku. Jelas, dalam hadis ini Nabi mengakui ada kesalahan dan dosa. Ya, demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 6307. Ya. Nabi bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain, lebih dari 100 kali. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat-ayat tadi, 3 ayat tadi ya. 3 ayat enggak? Ya, tambahkan 1 yang kita bahas nih. Di Al-Insyirah ayat kedua. Jadi 4 ayat. 3 ayat tadi, yang pertama di surat apa? Ghafir. Ayat berapa? 55. Yang kedua surat apa? Al-Fathu. Ayat keberapa? 2. Yang ketiga di surat apa? An-Nasr. Ayat keberapa? 3. Yang keempat? Al-Insyirah. Ayat kedua. Yang kita bahas. Dan hadis-hadis tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, udah pasti sahih. Bahwa ayat-ayat ini, hadis-hadis ini menjelaskan Nabi kita, Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah, disebut oleh beliau ada dosa-dosanya. Nah, penjelasan selanjutnya. Apa sebenarnya maksud penyebutan bahwa Nabi itu punya dosa? Apa maknanya? Apa pelajarannya? Yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sendiri sebutkan, Nabi itu ada dosanya. Nah, inilah pelajaran yang harus kita pahami dengan baik. Banyak penjelasan para ulama dalam masalah ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, banyak penjelasan dari para ulama kita. Dan yang paling bagusnya yang saya ambil dari sekian banyak penjelasan para ulama tersebut adalah penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid ke-20 halaman 233. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa anna hadhihi dzunub laisa dzunuban 'ala al-ma'na al-ma'ruf wa inna ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yara nafsahu muqsiran fi syukri ni'ami rabbih alaihi wa kana ya'udu hadha at-tafsir dzamban yuskilu dhahrahu wa yastaghfir rabbahu minhu. Bahwa makna ayat-ayat dan hadis-hadis tadi yang menyebutkan Nabi itu ada dosa dan kesalahan, artinya bukanlah dosa, bukanlah kesalahan bermakna yang kita kenal pada biasanya, pada umumnya. Bukan seperti dosa dan kesalahan seperti umumnya kita. Wa inna makana akan tabi dosa dan kesalahan yang diinginkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena beliau menganggap diri beliau penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan. Dan ini adalah wujud ketawaduan beliau di hadapan Allah. Ketawaduan beliau di hadapan Allah, ya, bukan tawadhu di hadapan manusia.
Mana yang lebih mulia? Tawadhu di hadapan Allah atau di hadapan manusia? Saya tanya jemaah, mana lebih mulia? Tawadhu di hadapan Allah atau tawadhu di hadapan manusia? Tawadhu di hadapan Allah itu yang lebih penting, itu yang lebih besar, itu yang lebih mulia. Kalau tawadhu di hadapan manusia, orang nggak beriman aja tawadhunya luar biasa. Dan tawadhu di hadapan manusia belum tentu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada artinya tawadhu di hadapan manusia kalau tidak ada tawadhu di hadapan Allah Jalla wa ala. Tapi kalau tawadhunya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti mulia. Karena Nabi pernah bersabda, ya, man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu di hadapan Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Lalu tawadhu di hadapan Allah itu maksudnya gimana? Ini yang Nabi lakukan. Selalu merasa bersalah di hadapan Allah. Selalu merasa hina di hadapan Allah. Selalu merasa banyak dosa di hadapan Allah. Gak pernah merasa dirinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang selalu saya ingatkan hadirin. Dan seingat saya sering mengingatkan hal ini. Mau sebanyak apapun ibadah kita, mau sebagus apapun ibadah kita, mau sebanyak apapun sedekah kita, pemberian kita, baca Quran kita, salat kita, jangan pernah merasa sudah banyak amalannya di hadapan Allah. Miliki rasa kurang. Miliki rasa hina di hadapan Allah. Sebab kapan kita punya rasa sudah banyak amalannya, pasti yang terjadi adalah hamba yang takabur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kapan takabur pada seorang hamba, hapus semua amalannya. Allah akan murka. Bahkan Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan bisa masuk surga dia yang dalam hatinya punya rasa angkuh, walaupun keangkuhannya sebesar biji zarrah. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita yang telah salat banyak, kita yang telah sedekahnya banyak, kita yang telah ibadah haji, kita yang telah umroh, jangan pernah merasa angkuh di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tetaplah miliki rasa kekurangan, rasa hina di hadapan Allah. Apalagi memang gak punya ibadah. Jarang-jarang sholat ke masjid. Jarang-jarang baca Quran. Jarang-jarang sholat lama waktunya. Apalagi di masjid, di rumah aja enggak. Lalu merasa angkuh di hadapan Allah. Duhai buruknya hamba yang seperti itu. Jangan lupa jamaah Bapak Ibu. Dosa pertama yang menyebabkan hamba keluar dari surga, itulah yang terjadi pada diri iblis. Dosanya apa? Angkuh kepada Allah Jalla wa'ala. Keangkuhan, takabur. Kata para ulama, lihatlah iblis dikeluarkan oleh Allah dengan satu dosa, itu keangkuhannya. Lalu bagaimana kita dengan banyaknya dosa? Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, perbanyaklah tawadhu di hadapan Allah. Nah, inilah kita kembali ke pembahasan yang ada pada diri Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu selalu merasa berdosa di hadapan Allah. Maka Allah pun memuliakan beliau dengan memberikan kalimat, Allah telah mengampuni dosa-dosamu, Allah telah memaafkan kesalahanmu, menghibur Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau membesarkan jiwa beliau, penuh harapan, penuh ketergantungan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kata beliau, wa kana ya'udu hadza taqsir, dan diantaranya beliau itu ya yara nafsahu muqassiran fi syukri ni'ami rabbih alaihi, selalu merasa kurang dalam bersyukur kepada nikmat Rabb-nya. Wa kana ya'udu hadza, dan beliau menganggap ini taksir, kekurangan diri beliau, dan beliau anggap zanban, inilah dosa yuthkilu dharahu, yang membuat berat punggung beliau. Nabi kita loh kayak gini. Nabi kita sosok yang Allah telah menetapkan ketentuan bahwa nanti surga pada hari kiamat
tidak akan dibuka pintunya kecuali setelah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul memuliakan beliau dunia dan akhirat. Sosok yang kelak di padang mahsyar seluruh manusia dari awal sampai akhir menantikan syafaat beliau. Itulah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa banyak dosa. Merasa banyak dosa. Adakah di antara kita yang merasa dirinya enggak ada dosa? Terlalu keterlaluan. Ya, terlalu keterlaluan. Maka hadirin yang saya muliakan, istighfar itulah sesuatu yang sangat kita butuhkan sebenarnya. Untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini. Dan juga dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa ditetapkan oleh Allah Jalla wa ala melihat dirinya punya kesalahan dan di sebagian kondisi memang beliau melakukan kesalahan-kesalahan. Catat. Di beberapa kondisi memang Allah tetapkan beliau melakukan kesalahan bukan agar beliau terjatuh ke dalam dosa, tetapi tujuannya agar menjadi sebagai pelajaran bagi umat manusia belakangan. Dengan cara beliau terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa itulah ditetapkan sebuah syariat. Dengan cara itu Allah menetapkan syariat dalam agama kita. Contohnya apa? Masalah apa? Tabani? Masalah apa itu? Menikahi istri Zaid. Baik, itu terlalu jauh. Bahasanya itu terlalu jauh. Contoh sederhana, masalah masalah kelupaan Nabi dalam sholat. Ya, lalu tersimpulkanlah permasalahan yang disebut dengan sujud sawi. Itu kan sebuah pembahasan tuh. Nah, pembahasan sujud sawi ini tidak akan pernah ada kalau nggak ada kejadian itu. Kejadian apa tuh? Lupanya Nabi, kesalahannya Nabi dalam sholat. Paham? Dengan cara itu Allah menetapkan agar kita orang belakangan bisa mengambil sebuah tindakan tatkala terjatuh kesalahan yang sama. Gak akan pernah ada syariat sujud sawi kalau tidak dengan proses itu. Dan sekian banyak kondisi-kondisi lain. Di antara tadi yang Ananda sebutkan itu terkait dengan anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Tapi itu panjang penjelasannya. Dan ada beberapa kondisi-kondisi yang lain. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut Allah tetapkan dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan agar beliau tenggelam dalam dosa, bukan. Tapi agar menjadi sebab terwujudnya sebuah syariat. Nabi bisa aja menjelaskan sebenarnya, tapi ketika penjelasan itu disertai dengan Nabi melakukannya itu lebih mantap lagi. Dan agar riwayat-riwayat yang disebut oleh para sahabat dengan persaksian mereka itu betul-betul sahihnya luar biasa. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini di antara hikmah yang Allah telah tetapkan sehingga ada kesalahan, ada dosa pada diri Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang ketiga. Para ulama sepakat, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Mustadrak Al-Fatawa jilid pertama halaman 208, ya, kata beliau, ittafaqal a'immatu ala annahu, sepakat para ulama, tidak ada yang berbeda. Ini catatan yang ketiga tentang dosa-dosa yang Allah sebutkan, tentang Nabi sebutkan dosa-dosa beliau, tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Bahwa para ulama sepakat kesalahan dan dosa Nabi itu tidak terkait sama sekali dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Tidak terkait dengan risalah. Tidak terkait dengan wahyu atau risalah. Tidak ada kaitan sama sekali. Tapi itu terkait dengan amaliyah. Paham? Amaliyah. Seperti sholat tadi. Itu amaliyah. Bukan terkait dengan risalah. Itu ketauhidan. Dakwah untuk memerintahkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata.
hal-hal yang bersifat mendasar dalam agama ini, itu nggak ada kesalahan sama sekali. Nah disitulah maksumnya Nabi. Nggak ada kesalahan sama sekali di situ. Nggak ada kesalahan, tidak ada Nabi lupa, tidak ada Nabi kasih, nggak ada kalau terkait dengan wahyu. Bedakan wahyu dengan amaliyah. Kalau sholat tadi kan itu amaliyah sifatnya, cabang itu. Kalau wahyu ini sifatnya ketauhidan, rukun iman, rukun Islam, yang mendasar dalam agama Islam. Itu nggak ada ceritanya sama sekali. Allah tetapkan beliau tersalahkan di situ, nggak ada. Maka celakalah orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mengatakan bahwa sebenarnya risalah itu ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad, kata beliau. Ya, jadi telah salah risalah. Harusnya kepada Ali. Kurang ajarnya orang-orang Syiah. Makanya orang Syiah Rafidhah itu, hadirin yang saya muliakan, para ulama mengatakan bukan Islam mereka. Mereka tuh nggak teranggap sebagai kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Mereka lebih mempercayai Rasul itu lebih tepatnya Ali yang harusnya menjadi Rasul menurut mereka. Ini Syiah Rafidhah, ya, Syiah yang kebablasan betul, yang keblinger betul. Ya, itulah negeri Iran. Ya, dasarnya adalah Syiah Rafidhah. Baik. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, catatan yang keempat terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi tentang dosa dan kesalahan Nabi adalah para ulama juga sepakat, kata Syekhul Islam Taimiyah, la yukirru 'ala dzunub la saghairuha wala kabairuha. Bahwa kesalahan dan dosa tersebut adalah sesuatu yang tidaklah Nabi SAW melakukannya terus-menerus. Tidak. Karena memang berkaitan dengan penetapan syariat saja. Kayak sholat tadi. Cuma beberapa riwayat yang Nabi SAW melakukan kesalahannya. Bukan terus-menerus. Ya, dan sepakat juga para ulama bahwa dosa-dosa tersebut bukan termasuk kabair. Bukan dosa-dosa besar. Tidak ada sama sekali. Ya. Dan catatan terakhir hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan terkait dengan ayat tadi yang menjelaskan Nabi itu berdosa, bahwa para ulama menjelaskan ini termasuk cara Allah menjelaskan basyariyahnya Nabi kita. Apa maksudnya? Manusianya Nabi kita. Ini diantara cara Allah ingin menjelaskan bahwa Nabi kita itu manusia biasa. Nabi kita apa? Manusia biasa. Bahwa Nabi kita bukan malaikat. Makhluk yang Allah ciptakan hanya taat, tidak ada kesalahan sama sekali. Itulah malaikat. Ya. Nabi kita manusia biasa. Yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di beberapa tempat, ya, bahwa Nabi itu adalah bashar. Ya. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ini adalah bashar, manusia. Ya. Maka Allah menjelaskan kepada umat manusia dengan cara ini. Ada kesalahan, ada dosa Nabi, bukan mengurangi derajat beliau, tapi ingin menjelaskan, nih Nabi itu manusia. Apa tujuannya penjelasan ini? Tujuannya agar kita tidak menyikapi beliau dengan mengangkat jenjang kepada jenjang ketuhanan. Ada sebagian orang seperti itu. Sejak dulu sudah ada Bapak Ibu yang meyakini para nabi itu sampai kepada jenjang seakan-akan seperti Tuhan. Ya. Nabi itu pernah mengingatkan para sahabatnya. Dalam hadis beliau berkata, "La tatruni kama atratin nasara bin Maryam. Faqulu inni Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian menyikapi aku berlebih-lebihan sebagaimana umat Nasrani telah menyikapi berlebih-lebihan kepada Isa putra Maryam. Cukup kalian katakan aku ini adalah hambanya Allah dan utusannya. Hambanya Allah, manusia biasa, dan utusannya. Maka hadirin yang saya hormati terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh kita yakini, nggak boleh kita sikapi seakan-akan beliau itu Tuhan.
Seperti apa? Meyakini Nabi Muhammad sekarang ini hidup berkeliaran. Nggak boleh. Nabi Muhammad manusia telah meninggal. Sebagaimana layaknya manusia meninggal dikubur. Ruhnya di alam barzakh. Ya, tidak boleh menyikapi seperti orang yang meyakini bahwa Nabi itu memiliki pengetahuan tahu lauhul mahfuz, tahu perkara gaib. Ilmu gaib itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia, mau Nabi dan Rasul yang tahu. Karena itu ilmu hanya ilmunya Allah akan perkara gaib. Kalau kita berbicara masalah gaib harus dengan dalil. Kalau enggak, kita nggak akan pernah tahu. Termasuk para Nabi dan Rasul. Nah, ini keyakinan yang menyebabkan ya Nabi seakan-akan seperti Tuhan. Tidak boleh. Nah, kesalahan-kesalahan tersebutlah untuk membuktikan Nabi itu bukan Tuhan. Paham? Ya. Kalau Nabi itu seperti Tuhan, maka nggak akan ada lupa-lupanya Nabi. Ya, mustahil Tuhan seperti itu. Ya, nggak akan ada Nabi beristighfar minta ampunan kepada Allah, nggak mungkin. Ya, maka ini menjelaskan basyariahnya beliau. Inilah 4 poin. Betul tadi? Berapa poin? 4 ya. Yang pertama tadi apa? Apa tadi? Ya, bukan makna dosa seperti pada umumnya pada diri kita. Ya. Tetapi apa tadi? Baik. Yang kedua? Apa yang kedua? Ya, sebagai penetapan syariat. Yang ketiga? Bukan dengan terkait dengan wahyu. Yang keempat? Baik, yang pertama tadi tambahkan catatan. Sebenarnya itu adalah bentuk ketawaduan Rasulullah kepada Allah. Minta ampunan beliau, minta ampunnya beliau itu adalah ketawaduan beliau kepada Allah. Sehingga dari penjelasan ini kita mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu ada dosa dan kesalahan. Kayak ayat tadi. Ayat-ayat tadi telah kita sebutkan ya. Pertama di surat apa? Ghafir. Ayat berapa? 55. Yang kedua ayat surat Al-Fat. Ayat kedua. Yang ketiga di surat An-Nasr. Ayat yang keempat. Ini yang kita baca. Jadi sekali lagi pada ayat yang kita bahas di surah Al-Insyirah ini lebih tepat terjemahnya apa tadi? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menggugurkan dari dirimu dosa-dosamu. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah, ini ayat juga menjelaskan kemuliaan beliau dan tawaduknya beliau. Allah telah janjikan Nabi itu dosanya diampuni, yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni. Tapi tetap Nabi beristighfar. Tapi tetap Nabi berasa berat punggung beliau kayak banyak dosa. Dan begitu juga para sahabat murid-muridnya Nabi. Ibnu Mas'ud itu hadirin. Ini muridnya Nabi yang senior, Ibnu Mas'ud. Ya, setelah sepeninggal Nabi, beliau hidup bertemu dengan beberapa orang dari generasi tabi'in. Beliau melihat keanehan-keanehan. Di antaranya terkait dengan konsep memandang dosa. Ya. Ketika beliau melihat ada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maka Ibnu Mas'ud sedih dan terpukul. Lalu beliau berkomentar, dulu kalau kami, maksudnya di zaman Nabi, ketika mereka bersama Nabi, menganggap kalau ada sebuah dosa itu bagaikan seakan-akan kami berada di bawah sebuah batu yang besar. Ya, yang bila kami tidak minta ampun kepada Allah, binasa kami karena dosa itu. Tapi sekarang kalian menganggap dosa itu seperti lalat yang berterbangan di depan kedua mata dan hidung kalian. Yang kalian tepis, pergi dan begitu saja. Sedih beliau. Ya, itu di zaman tabi'in. Di gimana zaman kita? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, oleh karena itulah ada sebagian ulama mengatakan
seandainya dosa itu ada baunya, niscaya tidak ada satu orang pun yang mau mendekati kita. Karena kita ini terlalu banyak dosanya. Ya. Yakinilah hadirin, kita ini pendosa. Yakin nggak? Yakin nggak? Ada yang nggak yakin dirinya nggak berdosa? Masya Allah. Masya Allah. Malaikat dia berarti. Ya. Kata para ulama, kalau dosa itu ada baunya, busuk lagi, nggak ada seorang pun yang mau dekat dengan kita. Karena saking banyaknya dosa kita. Kecil, besarnya, sengaja, nggak sengajanya, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dosa kita kepada keluarga kita, anak dan istri, dosa kita kepada bahkan terhadap diri kita sendiri pun ada dosa kita. Maka tawaduklah kepada Allah dengan memperbanyak minta ampunan, istighfar. Ucapkanlah astagfirullah. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, cukup dari saya untuk pertemuan kali ini. Ayat yang kedua, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat yang ketiga insya Allah. Sebelum saya tutup, kita sisakan sesi tanya jawab atau diskusi terkait materi atau mungkin masalah agama yang lainnya. Kepada hadirin saya persilakan, tafadhalu barakallahu fikum. Ada yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, betul. Betul. Ibnu Umi Maktum. Abasa wa tawalla. Baik, barakallahu fiik. Itu juga termasuk contoh dari yang telah kita jelaskan. Ya. Pertama, hadirin hati-hati. Ya, hati-hati. Saya ingin ingatkan hati-hati. Membahas masalah ini kita harus waspada, jangan kebablasan. Ya. Masalah ini terkait kemuliaan Nabi kita. Saya ingat ada ulama di Yaman itu ya membahas surat Abasa itu, dia kebablasan lisannya, ditegur oleh para ulama lain. Kebablasan yang saya maksud agar kita hati-hati darinya adalah jangan mengatakan Nabi itu telah bersalah, telah melakukan dosa seakan-akan mengandung makna kalimat yang melecehkan beliau. Untuk hati-hati. Makanya tadi saya katakan hati-hati, kita belum menyimpulkan ini. Tadi saya ingatkan, kita belum pada kesimpulan. Jangan mengucapkan kalimat atau intonasi dengan nada melecehkan beliau. Hati-hati. Dosa kita. Karena harus selalu kita yakini Allah itu nggak akan mungkin salah pilih orang. Beliau itu telah dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi utusannya, untuk mengemban amanah yang luar biasa. Kalau kita melecehkan beliau, berarti kita melecehkan otomatis itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Jadi saya ingatkan aja ya, di pembahasan tadi yang kita bahas, harus kita pandai-pandai kalau ingin menjelaskan kepada yang lain. Mengemasnya, menyampaikannya. Tadi saya jelaskan dengan 4 poin tadi, itu penjelasannya. Apa hikmah yang diambil dari ayat tersebut tentang masalah mempergauli orang. Ya, bahwa wajib bagi kita untuk mempergauli orang itu pada asalnya sama. Antara kaya dan miskin. Antara dia yang punya jabatan dengan yang gak punya jabatan. Ya. Dari ayat-ayat tersebut kita ambil pelajaran. Bahwa tidak boleh kita membedakan. Kalau dengan orang kaya, hormat, senyum-senyum, monggo, tunduk-tunduk badan. Tapi sama orang miskin yang gak punya apa-apa, buta lagi, kasarnya bukan main, dilecehkan, dinomorduakan, gak boleh. Ini pelajarannya. Ya.
tentang menyikapi orang lain, ya, yang pada asalnya harus kita sikapi dengan sama. Tidak boleh dengan alasan orang kaya dan orang miskin lalu kita membedakan sikap, itu nggak boleh. Tapi kalau menempatkan orang pada tempatnya boleh. Itu beda, menempatkan orang pada tempatnya dengan menyikapi orang itu dua hal yang berbeda. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi nggak? Sebenarnya banyak hal yang mungkin ya yang perlu dan penting kita bahas. Pak Badrun biasanya bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak, kita tutup ya. Sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga yang kita bahas Allah berikan manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan dan kekurangan, dan hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.